Sniper Special Ops tahun 2016 membuka ceritanya di tengah panasnya konflik bersenjata di Afghanistan. Ketika seorang anggota Kongres Amerika diculik oleh milisi Taliban, pasukan elit Delta Force dikirim untuk menjalankan misi penyelamatan. Dipimpin oleh Sersan Victor, tim ini menyusup ke desa musuh dengan dukungan sang penembak jitu legendaris, Sersan Jack. Namun misi yang semula berjalan lancar berubah menjadi penuh bahaya ketika baku tembak memisahkan semuanya dari tim utama. Saat komando militer memprioritaskan misi lain, Victor dihadapkan pada pilihan sulit, menaati perintah atau menyelamatkan rekan seperjuangannya yang terjebak di garis musuh. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal, guling, dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Kisah dimulai dengan pertempuran sengit di wilayah Afghanistan Timur Tengah. Saat itu, pasukan elit Amerika bernama Delta Force dikerahkan ke zona konflik untuk menyelamatkan anggota Kongres yang ditahan oleh milisi Taliban. Misi ini dipimpin oleh Komandan Victor yang bertanggung jawab atas keberhasilan operasi tersebut. Selama misi berlangsung, Jack, seorang penembak jitu, ditugaskan mengawasi situasi sekitar untuk memastikan keamanan dan memberi laporan kepada tim yang lain. Ia ditemani oleh Rich, tentara lain yang mendapat tugas serupa. Satu persatu musuh berhasil dilumpuhkan dari atas gedung, sehingga mereka tak butuh waktu lama untuk menyisir area yang diduga menjadi tempat penahanan anggota Kongres Amerika. Sejauh ini, misi mereka berjalan lancar dengan sesekali melumpuhkan militan Taliban. Setelah menempuh waktu cukup lama, mereka akhirnya menemukan lokasi tempat anggota Kongres Amerika ditahan, target utama dalam misi penyelamatan ini. Namun suasana menjadi janggal. Regu pasukan elit itu tampak ragu karena tidak menemukan perlawanan berarti, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Tak ingin berpikiran negatif, mereka segera membawa anggota Kongres Amerika ke markas komando untuk mendapat perawatan. Victor mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setimnya karena misi berhasil tanpa ada korban terluka. Namun di tengah kebahagiaan itu, Jack dan Rich yang masih terjaga di posisi mereka melihat dua mobil tempur musuh datang dengan persenjataan lengkap. Ternyata ini adalah jebakan musuh yang sengaja memancing pasukan Amerika masuk ke wilayah sempit agar mudah disergap. Pertarungan sengit tidak bisa dihindarkan. Milisi Taliban menembak dengan brutal, membuat pasukan Amerika kewalahan dan terpisah satu sama lain. Mereka berusaha bertahan sebisa mungkin selagi menunggu jemputan mobil yang dijanjikan datang. Ketika mobil telah datang, Victor terpaksa melakukan keputusan sulit, meninggalkan Jack dan Rich yang terluka parah, serta berjanji akan menyelamatkan keduanya di kemudian hari. Setibanya di markas, Victor disambut oleh seorang jurnalis perang bernama Janet yang antusias ingin mewawancarainya untuk keperluan tugas jurnalis. Namun Victor menolak keras. Baginya, kehadiran Janet di situasi genting hanya akan mengganggu. Tanpa mengindahkan protes Janet, Victor memilih pergi daripada meladeni wanita di depannya. Victor lalu menghadap pimpinan markas, Jackson, dan memohon izin untuk kembali ke zona konflik demi menyelamatkan Jack dan Rich yang masih terjebak. Namun permintaan itu ditolak karena amunisi markas hampir habis. Menurut Jackson, memaksakan misi saat ini hanya akan berujung pada kematian sia-sia. Sebagai gantinya, ia menjanjikan evakuasi setelah suplai bantuan dari pusat tiba. Masih kecewa setelah ditolak oleh pimpinan, Victor menemui anggota tim yang selamat.
Salah satunya adalah Marcus yang terluka parah di wajah hingga nyaris buta permanen. Victor meminta maaf karena telah membuat timnya terluka. Meski misi penyelamatan anggota Kongres berhasil, namun Marcus memintanya tetap profesional. Ini belum akhir. Ia lalu menyerahkan jimat miliknya, berharap itu membawa keberuntungan jika Victor kembali ke zona konflik. Sure you can spare this? Yeah, I'm sure. As long as you have it, I know. Victor juga menyempatkan diri memastikan kondisi anggota Kongres Amerika. Saat ditanya, orang itu hanya merajau, mungkin karena trauma setelah diculik Taliban. Namun dari ucapannya yang berulang, Victor menangkap satu nama penting, Abdul Azim Abad, yang diduga menjadi dalang di balik kejadian ini. You're safe, you're safe. I'm Sergeant First Class Mosby. I was leading the rescue team this morning, sir. Baru keluar dari ruang perawatan, Victor kembali dihadang Janet yang memohon untuk ikut dalam misi berikutnya. Namun Victor tetap pada pendiriannya. Ia tak ingin ada korban tambahan. Baginya, efisiensi dan keamanan adalah prioritas. Ia khawatir kehadiran Janet justru menjadi beban, bukan sebuah bantuan. Meski kecewa, Janet tak menyerah dan berniat mencari cara lain agar bisa ikut dalam misi itu. Have a nice day. Was that Congressman Cooper you just brought in? I don't know what you're talking about, Of man. course you do. Congressman Stanford Cooper. Victor kembali menghadap Jackson, pimpinan markas komando. Jackson menegaskan bahwa Victor harus menyelamatkan tentara Amerika yang terjebak di mobil amunisi yang rusak. Misi darurat ini penting mengingat markas sedang kekurangan persediaan. Jika tidak memungkinkan, Victor diberi opsi untuk hanya membawa amunisinya saja dan meninggalkan kendaraan. Seems to think that it's a relatively minor mechanical problem, something like a broken fuel line. Sementara itu, Jack dengan sabar menunggu Rich siuman. Setelah sadar, Rich merasakan kakinya mati rasa dan tak bisa digerakkan. Jack lalu menjelaskan bahwa Rich tertembak di bagian belakang kaki dan kondisi itu bisa berujung amputasi jika tak segera ditangani. Meski begitu, Jack menenangkannya. Bantuan pasti datang dan ia sudah memberi pertolongan pertama. There's really not much more I could do for now. We're gonna have to wait until some folks get here. Terharu atas kebaikan Jack, Rich berterima kasih karena tidak meninggalkan dirinya. Jack lalu pamit sebentar untuk mencari makanan demi mereka bisa bertahan hidup. Sebelum pergi, ia membekali Rich dengan pistol dan berpesan agar menembak siapapun yang mendekat dan terlihat mencurigakan. You're not leaving me, are you? No, I'm going to get Doc's med pack and some water. Dalam misi terbaru, Victor mengajak dua rekannya, Vasquez dan Jennings, serta seorang warga lokal Afghanistan untuk membantu komunikasi darurat. Setibanya di lokasi, Victor mengingatkan timnya agar tidak gegabah. Bisa saja musuh sudah siap bersembunyi di dalam mobil dan siap menyerang mereka. You think maybe this is a setup? Saat memeriksa lokasi, mereka dikejutkan oleh kehadiran Janet yang diam-diam ikut dalam misi. Victor langsung memarahinya karena tindakannya dianggap membahayakan keselamatan tim. Namun Janet bersikeras, apapun resikonya, ia kini sudah menjadi bagian dari tim dan akan bekerja sebaik mungkin. Therefore, don't you dare try to stop me now. Oh, your scrawny little neck. Keributan itu didengar oleh Tyler, tentara yang menjadi sopir truk pengangkut amunisi. Setelah menjelaskan maksudnya, Victor meminta izin untuk memeriksa kondisi truk yang sebelumnya dilaporkan rusak. Ia terkejut saat menemukan seorang wanita bercadar di dalam truk sambil menggendong anak kecil. Tyler menjelaskan bahwa ia menemukan wanita itu kemarin dalam keadaan gelisah, seolah sedang dikejar. Mengiranya sebagai korban perang, ia memutuskan menyelamatkannya atas dasar kemanusiaan. Victor sempat memprotes, khawatir wanita itu membawa ancaman karena asal-usulnya tidak jelas. Namun Tyler meyakinkan bahwa wanita itu hanyalah korban perang yang tak tahu apa-apa. Hit the ground pretty hard, so I stopped. She was a wreck. Sergeant was crying, begging for help. Untuk memastikan
warga lokal dalam tim ditugaskan berbicara dengan wanita itu. Karena menggunakan bahasa Arab, percakapan mereka tak bisa dipahami oleh para tentara Amerika. Usai berbicara, warga lokal itu menjelaskan bahwa sang wanita masih trauma dan sulit menjelaskan apapun. Victor sempat mengancamnya agar tidak berkhianat dan menekankan pentingnya berkata jujur sesuai tugasnya. Agar lebih berguna, Janet ditugaskan mendampingi wanita itu, mengingat mereka sama-sama perempuan. Ia juga dibekali senjata untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan. Sementara itu, pemeriksaan medis dilakukan pada wanita tersebut. Ditemukan bekas cambukan di punggungnya yang memperkuat dugaan bahwa ia memang korban perang dan wajar jika meminta pertolongan pada Tyler. That was some crazy stunt you pulled, Miss Conrad. Why would you do a thing like that? Pearls don't lie on the seashore to try. Tiba-tiba, mereka diserang secara brutal oleh orang tak dikenal yang diduga anggota milisi Taliban. Janet langsung mengeluarkan kameranya dan memotret segalanya, yakin momen ini akan mendongkrak karir jurnalistiknya. Namun aksinya justru membuat Victor marah. Baginya, ini bukanlah permainan, ini soal hidup dan mati. Meski diserang dari berbagai arah, Victor dan timnya masih sempat menyusun serangan balasan. Saat berpindah untuk melempar bom, Jennings tertembak di pahanya. Tyler segera bertindak menyelamatkannya ke tempat aman, namun aksinya harus dibayar mahal. Ia tertembak dan tewas di tempat. Berusaha menebus kesalahannya, Janet bergerak ke kolong truk dan melancarkan serangan balasan. Victor kagum karena ia berhasil melumpuhkan beberapa musuh. Janet lalu membantu mengevakuasi yang lain, termasuk wanita Arab itu. Namun karena panik, wanita itu berteriak histeris hingga cadarnya terbuka. Anehnya, para musuh langsung menghentikan serangan dan melarikan diri setelah melihat wajahnya. Meski berhasil selamat dari serangan, mereka menemukan kejanggalan. Wanita Arab itu ternyata bernama Jada, menantu dari Abdul Azim Abad, pimpinan Taliban yang menjadi musuh utama mereka. Tak heran jika para penyerang langsung mundur karena takut melukai orang yang memiliki hubungan dengan atasan mereka. Melihat peluang, Victor berencana menjadikan Jada sebagai umpan untuk menyelamatkan Jack dan Rich di zona perang sebelumnya. Ia akan ditemani Vasquez, sementara yang lain bertugas mengantar amunisi ke markas komando. Tanpa mereka sadari, Victor telah menyiapkan kejutan besar yang akan terungkap setibanya di lokasi. You okay? It's just my side. I think it's just Grace though. Sementara itu, Jack melihat musuh berkeliaran tepat di bawah gedung tempatnya berlindung. Ia segera menyiapkan senjata, berjaga-jaga jika keberadaannya diketahui. Di sisi lain, Victor tiba di zona perang dan memerintahkan Vasquez menanam bom di titik-titik vital. Aksi itu terlihat jelas oleh Jack yang langsung merasa lega karena bantuan akhirnya datang. Ternyata kedatangan tentara Amerika sudah dinanti Abdul dan pasukan Taliban. Victor menyampaikan maksudnya untuk melakukan barter, menukar Jada dengan kesepakatan damai. Ia berharap tak ada lagi korban jiwa akibat perang yang menyengsarakan. Abdul hanya tersenyum smik dan memanggil Jada untuk mendekat. Educated in the States. 4 years liberal arts scholarship. Abdul terkejut saat menyadari bahwa wanita di depannya bukanlah Jada, melainkan Janet yang menyamar. Dengan sigap, Janet melempar bom ke arah Abdul. Ledakan besar pun tak bisa dihindarkan dan pertempuran sengit kembali pecah. Dari atas gedung, Jack yang sudah mengetahui rencana Victor langsung membantu dengan menembaki milisi Taliban. Langkah ini dilakukan untuk memberi waktu bagi Vasquez meledakkan bom yang telah dipasang. Namun karena alatnya mendadak error, Jack membantu dengan menembak langsung ke arah bom.
ledakan besar pun meluluhlantakkan pasukan Taliban dan mengakhiri pertempuran. Victor kembali mengucapkan terima kasih kepada timnya atas keberhasilan misi. Sebagai hadiah kemenangan, Janet menawarkan untuk memotret seluruh anggota tim dan berjanji akan membuatnya dalam beritanya. Tamat, itulah akhir dari film Sniper Special Ops tahun 2016. Di penghujung film, misi penyelamatan yang penuh risiko akhirnya membuahkan hasil. Jack dan rekannya berhasil dibawa pulang berkat keberanian dan tekad kuat tim Delta Force yang menolak membiarkan rekan mereka tertinggal. Dari medan perang yang panas dan tak kenal ampun, tersirat pesan tentang arti loyalitas, keberanian, dan solidaritas. Film ini menegaskan bahwa dalam setiap misi bukan hanya senjata yang menentukan, tapi juga ikatan antar prajurit dan keberanian untuk memilih yang benar meski bertentangan dengan perintah. Sebuah penutup yang mengingatkan bahwa kehormatan sejati prajurit terletak pada kesetiaan mereka satu sama lain. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!